Dalam 27 musim terakhir Bundesliga, 23 diantaranya dimenangkan oleh Bayern Munich dan Borussia Dortmund. Dominasi Bayern tentu sudah tidak perlu dipertanyakan, di mana 18 gelar diantaranya menjadi milik di Bavaria. Sejak Bundesliga berdiri tahun 1963, Bayern Munich sudah juara sebanyak 11 kali sampai tahun 1990. Sementara itu, pada masa tersebut Borussia Dortmund belum memiliki gelar sama sekali. Bahkan jarang berada dalam kejar-kejaran untuk gelar Bundesliga. Bahkan Dortmund sempat berada di kasta kedua selama 2 musim dari 1974 sampai 1976. Namun sebetulnya publik Jerman sendiri lebih mengenal Kalsiker yang asli dalam duel antara Borussia Mönchengladbach dengan Bayern Munich. Dari 9 musim terhitung 1969 sampai 1970 hingga musim 1976-1977. Total Gladbach meraih 5 gelar Bundesliga dengan 4 sisanya diambil oleh Bayern Munich. Rivalitas akhirnya mulai berkembang di era 1990-an, di mana reputasi Dortmund perlahan berkembang menjadi pesaing Bayern untuk juara Bundesliga. Alhasil, 2 gelar Bundesliga berhasil diraih Dortmund pada 1994 hingga 1995 dan 1995-1996. 2 musim beruntun. Pada tahun 1996, saat pertandingan kedua tim sedang berlangsung, Kapten Bayern Munich saat itu, Lothar Matthäus, menuduh Andreas Möller, rekan di tim nasional Jerman sekaligus pemain Dortmund, sebagai anak cengeng. Matthäus membuat gerakan meledek Möller dengan gestur membersihkan air mata. Möller bereaksi dengan cara menampar Matthäus saat itu juga. Tensi semakin meninggi berkat di musim itu Dortmund berhasil menjuarai UEFA Champions League yang finalnya diadakan di Olympia Stadion, markas Bayern Munchen saat itu. Musim depannya tensi semakin memanas. Tepatnya 1998-1999, tensi kembali memanas saat bertemu di ajang Bundesliga. Pada pertandingan itu, Oliver Kahn, kiper legendaris Bayern Munich, terlihat berusaha menendang tendangan kungfu kepada Chapuisat dan menggigit kuping Heiko Herrlich. Awal tahun 2000-an, kedua tim masih terbilang sukses di Jerman. Bayern Munich berhasil menjuarai Champions League sebanyak 2 kali, sementara Dortmund sekali di 2001-2002. Rekor permainan dengan tindakan indisipliner terburuk di Bundesliga jatuh ke pertandingan keduanya. Pada tahun 2001, 11 kartu kuning dan 3 kartu merah keluar di pertandingan antara Bayern dan Dortmund. Sampai saat ini masih menjadi rekor dengan tingkat indisipliner terburuk. Final DFB Pokal 2008 pada 19 April mempertemukan Bayern dengan Dortmund untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah. Pertandingan berjalan dramatis selama 90 menit di mana Luca Toni sempat mencetak gol di menit 11 sebelum Leiden Patrick menyamakan kedudukan di menit 90+2. Pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan 30 menit. Akhirnya penyerang asal Italia, Toni mencetak gol kedua sekaligus gol kemenangan Bayern Munich di menit 103. Bayern membantu Dortmund bangkit dari kebangkrutan. Meskipun penuh dengan kisah kesuksesan di dalam lapangan, nyatanya Dortmund pernah hampir bangkrut. Dortmund juga terpaksa menjual stadion mereka dalam kondisi krisis keuangan. Para pemain juga menerima pemotongan gaji 20%. Dalam kondisi keuangan yang tidak menentu, Bayern membantu meringankan beban Dortmund dengan cara meminjamkan 2 juta euro pada tahun 2004. Mungkin kalau tidak dibantu bisa jadi saat ini tidak bisa menikmati panasnya persaingan di Der Klassiker ini. Kebangkitan Dortmund awal tahun 2010-an, Dortmund datang dengan skuad yang berkualitas. Para pemain seperti Mats Hummels, Mario Götze, Shinji Kagawa, dan Robert Lewandowski berhasil membawa Dortmund untuk meraih gelar Bundesliga 2 kali secara beruntun di 2011 dan 2012. Dortmund memastikan gelar Bundesliga 2011-2012 di kandang mereka sendiri ketika berhadapan dengan Bayern Munich. Saat itu, kiper Manuel Neuer dilempari pisang oleh para fans Dortmund.
Pada musim yang sama, untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah Dortmund, mereka berhasil mengalahkan Bayern 2 kali dalam satu musim. Bayern dikalahkan dengan skor 5-2 di final DFB Pokal 2012 di mana Robert Lewandowski mencetak hat-trick di laga tersebut. Dengan sang pelatih Jurgen Klopp, Dortmund menjadi salah satu penentang serius di Jerman serta Eropa saat itu. Der Klassiker di final Champions League. Setelah kalah dari Chelsea di final Champions League tahun 2012, Bayern kembali ke final kompetisi yang sama tahun 2013. Dortmund menjadi lawan Munich saat itu. Keduanya masuk ke final dengan modal menyingkirkan wakil Spanyol di semifinal, di mana Dortmund memulangkan Real Madrid sementara Barcelona gugur dari Bayern. Stadion Wembley di Inggris menjadi saksi final Al Jerman pertama sepanjang sejarah. Arjen Robben mencetak gol dramatis di menit 89 untuk memastikan gelar jatuh ke tangan di Bavaria. Bukan derby tradisional. Nama Der Klassiker sendiri diambil karena terinspirasi dari kata yang serupa, misalnya El Clasico di Spanyol atau Super Clasico di Argentina. Selebihnya, rivalitas ini tidak sepanas seperti Old Firm di Glasgow, Northwest di Inggris, atau River Derby. El Clasico di Spanyol sangat kental dengan unsur politik, sosial, dan budaya. Real Madrid mewakili pihak nasionalisme, konservatif dan sentralisasi perekonomian di ibu kota. Sementara itu, Barcelona memposisikan mereka sebagai bangsa Catalan yang progresif. El Clasico terkadang menjadi kendaraan bagi perbedaan agenda politik di dalam lapangan. Super Clasico di Argentina berkaitan dengan perbedaan kelas sosial, di mana Boca Junior lebih dikenal sebagai kelas pekerja, sementara River Plate dari kalangan menengah ke atas. Old Firm di Skotlandia antara Katolik dan Rangers terbagi karena pandangan religius dan agama. AC Milan, Inter Milan, Liverpool dengan Manchester United atau Dortmund, Schalke adalah contoh derby lain yang berbahan bakar rivalitas satu daerah atau adu gengsi prestasi. Banyak argumen yang menilai bahwa Der Klassiker ini adalah rivalitas atau derby yang dibuat-buat saja demi menaikkan pamor atau gimmick Liga atau Serie A. Banyak argumen yang menilai bahwa Der Klassiker ini adalah rivalitas atau derby yang dibuat-buat saja demi menaikkan pamor atau gimmick marketing dari Bundesliga, liga yang tidak lebih populer ketimbang Premier League, La Liga atau Serie A. Meskipun tidak memiliki latar belakang sosial dan politik seperti rivalitas sepak bola lain di dunia, namun Der Klassiker masih wajib untuk diperhitungkan karena tingkat kompetitifnya termasuk yang tinggi.